Oke, halo semuanya, kenalin aku Siti Dewi Solehah dari Universitas Dian Nusantara Semarang dengan NIM C11 2019 02040 penempatan di SD Negeri 1 Randu Blatung. Suatu ketika terdapat seorang remaja putri yang mengalami lemah lesu saat hendak pergi ke sekolah. Ia berkata, "Selamat pagi, Bu. Hari ini aku izin tidak masuk sekolah ya. Aku capek banget, kepalaku juga pusing." Tiba-tiba ia pun terjatuh dan pingsan. Kemudian sang ibu pun panik dan secara sigap ia membawanya ke kamar dan menelpon wali kelasnya untuk meminta izin bahwa anaknya sedang jatuh sakit. Beberapa menit kemudian, sang ibu pun datang ke sekolah dan menemui wali kelasnya di ruang tunggu. Kemudian sang ibu bercerita sembari memberikan hasil cek darah sang anak yang menunjukkan bahwa sang anak mengalami anemia. Dan beliau berkata, "Selamat pagi, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya orang tua dari Mahira yang tadi menelpon Ibu. Tujuan saya kemari adalah saya memohon kepada pihak yang bersangkutan untuk memberikan sosialisasi atau webinar penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan selama pandemi dengan suplemen bagi remaja Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Bu." Dan beliau, wali kelas pun merespon baik atas usulan dari salah satu orang tua murid dan berkata, "Baik, Bu. Akan saya sampaikan kepada pihak yang bersangkutan, J. Segera kami laksanakan saran Ibu." 3 hari kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pembimbing kampus mengajar dan teman-teman semua berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan bagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah webinar penyuluhan dalam rangka menjaga kesehatan selama pandemi terhadap suplemen bagi remaja Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Aulin yang akan bertugas sebagai moderator pada malam kali ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sesi penyampaian atau penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian atau penyajian materi. Saya persilahkan untuk materi pertama menyajikan Mbak Sulis siap. materinya. Oke. Belum ya? Oke, terima kasih sebelumnya. Suara saya masuk, Mbak? Masuk, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, salam kenal. Nama saya Suristawati. Izin untuk memaparkan materi webinar malam hari ini tentang pentingnya kesehatan di masa pandemi terhadap suplemen bagi remaja di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Next.
PPT-nya hilang ya, Kak? Oke. Pandemi COVID-19, di mana ini bukan lagi menjadi hal yang asing ya Kak bagi kita semua. Bagaimana tidak, sudah hampir 2 tahun kita hidup berdampingan dengan virus satu ini. Virus yang awalnya berasal dari Cina dan akhirnya menyebar ke beberapa negara lain khususnya di Indonesia. Di mana gejala coronavirus ini bervariasi Kak, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat bahkan hingga kematian. Di Indonesia sendiri, sudah banyak kasus kematian karena COVID-19 ini. Virus corona ini sangat mudah menular, ditambah lagi berbagai jenis varian baru seperti Alpha, Beta, Delta, dan mungkin akhir-akhir ini sedang booming-boomingnya Omikron ya Kak. Dan ini membuat kondisi semakin memprihatinkan. Lalu, apakah hubungan antara pandemi COVID-19 ini dengan pentingnya kesehatan, khususnya tentang suplemen bagi remaja? Salah satunya dengan munculnya berbagai jenis varian baru dari COVID ini tentunya akan membuat tingkat penularan yang semakin cepat dan munculnya gejala yang lebih parah. Maka penting bagi kita semua, khususnya para remaja, untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat dan tidak mudah jatuh sakit di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, salah satu caranya adalah lewat asupan suplemen yang mampu mengoptimalkan daya tahan tubuh. Next. Lalu, adakah teman-teman di sini tahu apa sih tujuan diadakannya webinar penyuluhan ini? Next. Tujuan yang pertama yaitu menumbuhkan rasa peduli dengan kesehatan. Semakin banyaknya informasi yang kita ketahui, khususnya tentang kesehatan, maka tanpa kita sadari, rasa kepedulian dengan kesehatan itu akan semakin meningkat, Kak. Terutama karena rasa kemanusiaan kita. Salah satunya yaitu dengan banyaknya nyawa yang melayang karena pandemi COVID-19 ini, di mana kita banyak kehilangan para tenaga kesehatan yang telah berjuang siang dan malam untuk merawat pasien yang terkena virus corona ini. Yang kedua yaitu menjadi pengingat bagi semua orang akan pentingnya dan mahalnya kesehatan. Untuk mengobati pasien yang sakit karena virus ini, dibutuhkan obat-obatan dan alat kesehatan yang tidaklah murah. Bahkan untuk APD sendiri yang digunakan oleh tenaga medis harus setiap kali diganti atau istilahnya sekali pakai untuk memeriksa pasien yang terkena COVID ini. Begitu banyak dana yang telah dikeluarkan negara dalam menghadapi situasi ini. Yang ketiga yaitu memberikan solusi permasalahan tentang penyakit anemia. Kenapa sih Kak kita membahas anemia? Karena salah satu tema yang diangkat khususnya pada webinar hari ini yaitu tentang anemia Kak. Sehingga semoga dari adanya webinar ini bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kasus ini ya Kak. Anemia yang dialami pasien COVID-19 dapat menyebabkan efek yang serius. Hasil studi di Tiongkok dan juga di Amerika Serikat menemukan bahwa kombinasi paparan anemia dan juga COVID-19 menambahkan resiko kematian yang cukup tinggi. Kondisi anemia sendiri dapat mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap infeksi COVID-19 karena kemampuan menyalurkan oksigen ke jaringan tubuh juga berkurang. Rendahnya kadar zat besi dapat memicu turunnya sistem kekebalan tubuh sehingga masyarakat sangat mudah sekali terinfeksi apabila terkena COVID-19 ini. Lalu apa aja sih Kak tips menjaga kesehatan di masa pandemi? Next. Di mana disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah
mencegah penularan virus COVID-19. Namun tetap penting juga nih Kak untuk memastikan kebutuhan nutrisi tubuh kita itu terpenuhi dengan baik guna menangkal resiko berbagai penyakit, salah satunya di masa pandemi 19 ini. Selain itu, kita juga bisa dengan menjaga pola makan kita dengan makan makanan yang bergizi, lalu istirahat yang cukup, dan minum vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Next. Berikut berbagai suplemen, makanan, dan juga vitamin yang direkomendasikan untuk mencegah terjadinya anemia di masa pandemi ini. Salah satunya dengan makan makanan sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna, dan mengkonsumsi suplemen daya tahan tubuh, biasanya dengan minum vitamin C, kebanyakan ya Kak, dan lain sebagainya. Lalu, untuk penyakit anemianya sendiri gimana sih Kak? Bisa di next. Selain itu, untuk mencegah penyakit anemia khususnya bisa dengan menambahnya dengan minum obat penambah darah seperti berikut. Ada banyak sekali ya varian, sepertinya teman-teman di sini sudah tahu ya apa saja sih obat penambah darah itu. Next. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sulis atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya untuk pemateri kedua kepada Saudari Dewi, waktu. Terima kasih untuk pembicara pertama. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam buat teman-teman semuanya. Dan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pengemasan penyuluhan secara keseluruhan. Untuk yang pertama, anemia. Apa itu anemia? Lalu faktor apa aja yang menyebabkan adanya anemia? Terus untuk yang kedua adalah apakah gejala anemia itu? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Untuk selanjutnya, siapa saja sih yang bisa terkena anemia? Hal ini menjadi pertanyaan yang sangat krusial karena menurut saya pribadi untuk yang anemia ini adalah suatu penyakit yang tidak memandang usia. Nah, untuk selanjutnya, faktor apa saja yang menyebabkan adanya anemia? Yang pertama untuk produksi sel darah merah yang sangat kurang. Kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Next, untuk penderita anemia sendiri memiliki gejala-gejala umum seperti halnya lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, dan untuk selanjutnya yaitu detak jantung yang tidak teratur. Karena adanya anemia, kita merasa kayak kurang nyaman dan hal itu menjadi faktor utama kita tidak bisa fokus. Untuk selanjutnya adalah sakit kepala ya. Anemia identik dengan kepala karena apa? Karena kekurangan darah dan merasa pusing. Next, untuk makanan bagi penderita anemia itu sendiri, diantaranya adalah 4 sehat 5 sempurna, yang mana adanya buah-buahan seperti pisang, terus ada kurma, dan sebagainya. Next, untuk yang terakhir, pencegahan anemia itu sendiri. Lalu bagaimana sih pencegahan untuk anemia ini?
Yang pertama adalah untuk mengkonsumsi makanan kaya zat besi, yang mana mengandung daging, sereal, dan juga kacang-kacangan. Untuk yang kedua, makan makanan yang kaya vitamin atas B12, seperti susu, produk turunannya kayak Yakult, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, yaitu untuk buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C, seperti jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Next. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kurang lebih seperti itu materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk Mbak Dewi atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Mungkin saya sendiri akan bertanya ya Mbak. Untuk tadi disampaikan ada obat atau suplemen untuk mencegah anemia. Apakah itu ada batasan umur untuk mengonsumsi obat itu? Oke, baik, saya izin menjawab pertanyaan dari untuk batasan usia sendiri minimal 1 tahun usianya dan 1 tahun untuk anemia sendiri hanya anak kecil seusia remaja usia kita itu rentan dengan adanya penyakit anemia itu sendiri. Dan yang harus diwaspadai adalah selalu menjaga dengan cara makan makanan sehat seperti yang dikatakan Mbak Iris tadi sebagai narasumber pertama, dan mungkin tidur atau istirahat cukup sesuai dengan takaran usia kita adalah waktu itu yang membutuhkan 8 jam tidur. Seperti itu Mbak. Terima kasih. Sebelumnya kalau boleh tahu faktor utama penyebab dari anemia itu sendiri apa ya Mbak? Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, faktor utama ya, gejala-gejala utama. Yang pasti itu kekurangan darah, karena ya kita kan namanya makhluk hidup ya pasti memerlukan darah, dan darah itu ada tensinya. Tensi untuk kriteria anemia itu 90/sekian, dan untuk selanjutnya yaitu sebagai halnya lemas dan lesu. Jadi kurang tidur, kurang darah, bisa menjadi pucat. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas jawabannya. Mungkin tadi presentasi dari kami. Sebelum kita mengakhiri webinar kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.